Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita nyatakan kepada Allah dan Rasulnya. Pada subuh pagi hari ini kita sudah berkumpul lagi dalam rangka sholat subuh berjamaah, dalam rangka pengajian ba'da subuh. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pengajian kita pagi hari ini ngeri-ngeri sedap. Nah, ngapa dikatakan ngeri-ngeri sedap? Kita membahas sesuatu yang tabu. Tabu itu artinya Pak John dan tidak biasa. Artinya luar biasa. Tapi kita tidak perlu ngeri, tidak perlu takut, karena kita hanya menjelaskan apa yang ada pada kitab Quran, apa yang ada pada hadis, dan apa yang ada pada sejarah-sejarah Islam yang sudah-sudah. Namun dijawab dulu komentar-komentar yang ada di YouTube-nya Pak Abu Fikri. Dia saudara kita dan mengatakan, wah kami lihat Pak Abu Fikri itu walaupun dia ngantuk-ngantuk, dia tetap menyampaikan risalah Islam. Ya memang betul saudaraku, bahwa saya itu dibangunkan oleh Allah itu jam 1:30 udah bangun. Padahal malam tadi tidurnya jam 11:30 karena ada suatu kegiatan. Nah, jadi dari jam 2 itu kita menyiapkan persiapan sahur. Sebagaimana kita pernah sampaikan dahulu bahwa saya pada bulan Rajab ini mengambil paket puasa 1 bulan. Nah, itu ada sempat tanya itu, Pak Abu Fikri, itu puasa 1 bulan apa? Saya bilang di situ ada puasa Rajabnya, ada puasa Nabi Daudnya, ya 1 hari puasa 1 hari tidak ada, puasa Senin Kamis ada, puasa 3 kali sebulan atau di pertengahan bulan ada. Selebihnya puasa terapi. Kalau badan kita gemuk, ada jantungan, ada ginjal, ada paru atau darah tinggi, insya Allah itu akan dikurangi oleh Allah beban penyakit tersebut. Walaupun alhamdulillah Pak Abu sekarang belum sampai ke situ. Tapi kalau berat badan itu ya, karena usia udah masuk 60. Nah kemudian pada malam itu juga kita menyiapkan kopi pahit, bawang putih 2 diiris-iris, lalu tomat sekitar 5 biji di blender. Nah, itu tuh siap dimakan dan diminum sebelum makan sahur. Selanjutnya ya tahajudan dan subuh sampai hari ini. Nah, itu jika ada pertanyaan persoalan kenapa agak mengantuk-mengantuk, tapi itu biasalah itu. Namanya kita dalam perjuangan, apalagi usia tua itu. Tapi di siang hari saya tidur. Kadang-kadang tidurnya itu jam 10 pagi sampai zuhur ada itu, kalau ada aktivitas. Nah kalau siang nanti mungkin sudah asar, karena sudah pagi ini ada aktivitas, 2 aktivitas. Sudah lepas dari musola ini akan pergi ke tempat lain dan ada lagi 1 lagi. Baik, kita masuk pada kajian kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini kajian ini tabu atau sesuatu yang tidak biasa. Kalau kita baca pada kitab Quran surat Al-Baqarah ayat 62, kalimatnya berbunyi begini: Innallazina amanu walazina hadu wa nasara wasobina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amilus solihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, apa tuh terjemahannya Pak Abu? Nah, kita bawakan ke bahasa Indonesia Pak Jon. Terjemahannya adalah orang yang beriman dari kalangan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Nah, apabila mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka melakukan perbuatan yang baik, nah bagi mereka itu ada ganjaran yang baik pula. Itu dari mana? Ainda Rabbihim, dari sisi Tuhan mereka.
wala khaufun alaihim, dan mereka tidak perlu takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih. Jadi dari pandangan Allah dan Rasul, merek agama itu tidak dipersoalkan. Mau mereknya Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, Sabi'in, tidak dipersoalkan oleh Allah dan Rasul. Bahkan kalau mereka beriman dan beramal soleh, walaupun mereknya tetap itu, mereka dapat ganjaran yang baik. Bahkan mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Nah, jadi apa bedanya dengan kita orang Islam? Nah, inilah kira-kira Pak Jun yang jadi tema pembicaraan kita pagi hari ini. Namun dijelaskan dulu siapa itu Yahudi. Nah, Yahudi ini adalah sekelompok orang yang hidup di era Nabi Musa. Jadi mereka diajarkan ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah nyata di Rasul. Musa sebagai pemimpin mengajak pada Allah dan Rasul saat itu. Nah, itulah Yahudi. Nah, terus berjalan terus 700 tahun kemudian, karena ajaran ini sudah mulai banyak melencengnya, banyak persoalannya, seperti yang pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. 40 hari Nabi Musa meninggalkan mereka dari Allah langsung ke patungan anak sapi. Itu 40 hari, apalagi 700 tahun. Makanya perlu Allah mengutus Nabi dan Rasul yang lainnya. Terakhir adalah Isa ibnu Maryam. Nah, muncullah Isa ini memperbaiki apa yang mereka salah tafsirkan, apa yang mereka salah gunakan, dan seterusnya. Isa berjalan. Selama 500 tahun persoalan ini pun muncul kembali. Ada kesalahpahaman, ada kekeliruan dalam pemahaman tentang ketuhanan. Maka dimunculkanlah Muhammad dengan membawa agama yang namanya Islam. Sejatinya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama mereka, pendirian mereka, arahan mereka ya Islam. Islam itu artinya damai, tentram, rukun, saling asah, saling asih, saling pengertian, saling mengisi, dan memberikan kasih sayang kepada sesama. Itulah Islam. Apapun mereknya, itulah Islam. Makanya dikendaki kita orang Islam yang sudah bermerek dengan Islam itu harus menebarkan kasih sayang, kecintaan, kedamaian, ketentraman. Jangan buat gaduh, jangan buat onar, jangan buat keributan, tidak sesuai dengan nama yang kita miliki. Nah itu. Nah kemudian Sabi'in itu apa itu Pak Abu? Nah Sabi'in ini ya kita kenal adanya di zaman Nabi Sulaiman Pak. Seketika Nabi Sulaiman itu mengumpulkan pasukannya, ada bangsa jin, ada bangsa manusia, ada bangsa hewan. Nah Nabi Sulaiman melihat ada satu pasukannya tidak ada gitu. Itu burung hudhud Pak. Sebegitu telitinya Nabi Sulaiman, seekor burung sebagai pasukannya tidak ada, dia tahu. Maka Sulaiman bertanya, semua pasukanku, semua bala kekuatanku, kalian melihat tak? Hudhud mana dia? Karena aku tidak melihat hudhud. Hudhud itu seekor burung tuh. Nah itulah baginda, kami juga tidak melihat beliau. Kemana beliau? Awas ya, hudhud awas. Kalau dia datang menghadap tidak punya alasan tepat, akan kusembelih. Nah itu. Jadi di zaman Nabi Sulaiman, alam semesta itu memang dipimpin oleh beliau. Beliau bisa berbicara kepada langit, kepada bumi, kepada laut, sungai, danau, kepada hewan dan kepada tumbuh-tumbuhan. Beliau bisa berbicara dengan semua itu. Itu kelebihan beliau yang diberikan oleh Allah dan Rasul untuk dia. Nah singkat cerita, datang hudhud. Langsung dia sujud depan Sulaiman. Ampun baginda, saya terlambat. Tapi saya terlambat ini ada alasan. Apa alasan? Nah tadi sewaktu aku mengembara mencari nafkah. Jadi burung itu mencari nafkah juga Pak. Mencari makan minum. Jadi jangan dikira kita bayang cari makan minum, kawan cari makan minum juga. Dan rezekinya dari Allah juga, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dia mencari makan ditembak ke orang, mati. Sama. Kadang-kadang dikejar oleh binatang lain, sama aja.
Walaupun mereka itu sifatnya gratisan, tapi tantangan hidup sama. Jadi jangan kita kira hanya kita yang punya beban hidup. Makhluk hewan pun punya beban hidup. Nah, waktu itu seketika aku tahu bahwa ada jadwal berkumpulnya para pasukan Nabi Sulaiman, aku cepat pulang ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah, aku cepat pulang. Tapi sewaktu aku pulang, aku melihat sekelompok orang, sekelompok kaum, dipimpin oleh seorang perempuan, seorang ratu, namanya Ratu Bilqis. Mereka menyembah matahari. Negerinya adalah Sabah. Nah, mereka adalah menyembah matahari, namun negerinya Sabah. Jadi Sabi'in itu adalah orang-orang yang beragama menyembah alam. Matahari, bintang, bulan, laut, gunung, dan sebagainya. Disebut Sabi'in. Nah, Sabi'in itu artinya orang-orang semacam Sabah. Nah, itu biar kita tahu kan. Karena Ratu Bilqis waktu itu menyembah matahari. Lalu kawan-kawan ataupun kaumnya diajak menyembah matahari. Kebenaran nama negerinya Sabah. Jadi Sabi'in itu artinya orang-orang semacam Sabah itu banyak. Nah, kembali pertanyaan kenapa mereka menyembah matahari? Tadinya bukan matahari, Pak Jun. Kan waktu Musa pamit, ya Allah, aku tidak kuat lagi, tidak mampu lagi menghadapi Bani Israel, sudah begitu keras. Lah puluhan tahun, lah jiwa macam-macam lah melayang dalam perjuangan, tapi mereka tetap keras juga. Kamu minta pensiun dini. Artinya selesai sudah. Jadi apa maumu Musa? Kamu nak balik. Nak balik ternyata kembali kepada Allah ya. Sudahlah dunia belacak ikut-ikut lah. Kalau masih hidup juga pasti ngurusi Bani Israel juga Pak Jun. Kalau begitu kata Allah, silakan kau kembali. Kembalilah kepada aku. Nah, waktu dia kembali itu, dia akan mengumpulkan kaum-kaum itu, terutama yang beriman. Aku mau berangkat hari ini kita berpisah. Tolong jaga kaum, jaga umat. Wahai Harun, wahai Joshua, wahai semua murid-muridku, ingat, kalianlah yang akan menentukan baik dan buruk, berhasil tidak berhasilnya Bani Israel ke depan. Lalu mereka kan menangis. Musa, kenapa engkau tinggalkan kami? Ya bukan aku meninggalkan kalian, memang waktu aku harus meninggalkan kalian sudah sampai. Lagian pula kan perjuanganku kan sudah jauh, sudah dalam dan sudah terlalu besar. Hasilnya kan baru begitu-begitu lah. Sampai sekarang tidak ada perubahan ini. Tapi bukan karena itu. Memang masa aku sudah sampai. Maka aku akan berjalan menuju Allah dan Rasul. Dan aku kembali kepada dia. Nah, kebenaran dia tuh waktu pergi itu ke suatu daerah yang memang tempat matahari terbit. Bukan berarti dia sengaja ke situ juga. Kebenaran tujuan itu matahari terbit. Makanya para kaum tadi memberikan hormat kepada Musa dalam bentuk kere. Bahasa Jepang tuh kere, memberikan tundukan. Nah, lama-lama diartikan oleh kaum tadi yang menyembah matahari. Gitu. Sampailah ke zaman Nabi Sulaiman, dia juga menyembah matahari. Gitu. Nah, jadi apakah nabi-nabi terdahulu pernah memberikan arahan bahwa matahari itu Tuhan, bulan Tuhan, bintang Tuhan? Pernah terjadi Pak Jun. Tapi itulah istimewanya Allah ini ya, karena ya namanya Allah kan pasti istimewa. Dia maha ya. Nabi Ibrahim pernah dulu mengatakan matahari itu Tuhan, bulan Tuhan, bintang Tuhan. Kenapa? Karena beliau mempelajari kehebatan matahari itu, kelebihan matahari itu, manfaat matahari itu bagi alam semesta. Luar biasa memang. Berdasarkan kehebatan matahari, keluar biasa matahari tadi, maka wah ini Tuhan ini, kata si Ibrahim. Tapi setelah dalam perjalanan panjang, dalam kajian panjang, meskipun matahari ini punya manfaat yang sangat besar bagi alam semesta, Nabi Ibrahim memutuskan, aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam. Sudah. Nah, pindah lagi Tuhannya ke bulan purnama. Jadi Pak Abu nanti dulu, jangan pindah dulu kaji. Apa sih manfaat matahari pada zaman Ibrahim? Ya sama dengan kita hari ini. Memberikan fotosintesis kepada tumbuh-tumbuhan.
memasakkan buah, menumbuhkan putih macam-macam itu, menjemur dan macam-macam. Kalau sekarang kan banyak tenaga surya, listrik kan, dan banyak sekali kalau kita lihat sekarang. Nah, seketika pindah kepada bulan, nah Nabi Ibrahim melihat kalau bulan purnama air laut itu naik. Itu satu. Kemudian jangankan air laut, darah kita lebih naik lagi. Jadi kenapa pada bulan purnama manusia banyak pemberang Pak Jun. Jadi jangan banyak makan durian kalau bulan purnama. Itu lebih parah dan itu pecah pembuluh darah itu kan. Jangankan darah gitu, laut diangketnya ke bulan purnama itu, saking kuat gravitasinya itu. Wah ini punya kekuasaan ini kata Ibrahim. Dijadikan Tuhan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam. 2 kali kan. Sudah pindah Tuhannya ke bintang Pak. Ini Tuhan ini. Kenapa? Nah di zaman Nabi Ibrahim kehidupan masyarakat itu nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah Pak, mencari musim lah. Kalau situ musim hujan dia pindah ke situ. Kalau situ musim semi dia pindah ke situ. Karena mereka ini kan punya ternak. Nak dikasih makan, nak dikasih minum. Nah tetapi mereka berat kalau berjalan siang, padang pasir Pak. Di samping panas kaki, panas kepala, panas badan. Nah maka berjalanlah mereka itu di malam hari. Dingin, sejuk kan. Tidak ada matahari. Tapi arah kompas kan belum ada. Siapa yang menunjukkan? Ternyata yang menunjukkan itulah bulan, bintang. Kan ada bintang kayak layang-layang, kan ada kan? Ada bintang kayak macam-macam itu, gambar bintang itu. Dan posisi bintang itu tidak berubah-ubah. Ada selalu, kalau dia mengarah ke situ ya ke situlah, tidak berubah-ubah dia. Maka dengan adanya bintang tadi, mereka bisa menemukan daerah yang subur, yang banyak airnya, dan dari situ domba-domba mereka bisa makan dengan lezat, minum dengan sepuas-puasnya, dan mereka mendapat kesenangan. Berarti bintang Tuhan juga. Nah, pokoknya asalkan memberikan manfaat kepada kehidupan yang banyak, bagi Ibrahim waktu itu adalah Tuhan. Sampai terakhir dia bertemulah dengan siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi langit bukan Tuhan, bumi bukan Tuhan, bulan, matahari, bintang bukan Tuhan, tetapi yang menciptakan segala itulah Tuhan. Itu. Maka kita pernah nyenggol dulu Pak. Kalau ditanyakan siapakah pencipta langit dan bumi? Siapa Pik? Allah kan? Nah itu. Segala kita mengatakan Allah. Orang zaman dulu mengatakan Allah juga. Tetapi setelah kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 63, ketemulah jawabannya. Tapi ini kajian hakikat. Apa bunyinya? Wala in sa'altahum man azala ma'am minas sama'i summa ba'duhum ardo min baitiha la yaquluna Allah. Artinya kalau kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan hujan dari langit kemudian menghidupkan bumi yang sudah mati sesudahnya, la yaquluna Allah, pasti mereka mengatakan Allah. Qulil hamdulillahi, katakan Nabi Muhammad, alhamdulillah. Alhamdulillah yang bagi Allah itu yang menurunkannya. Itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akalnya berpikir. Bal aksarhum la yaqilun. Itu Al-Ankabut ayat 63. Tapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akal untuk berpikir. Gitu. Nah yang tahu ini kan cuma orang yang mengaji. Betul Allah yang menurunkan, tapi tidak langsung Allah, melalui hamdu sifatnya. Itu si hamdu ini badannya banyak Pak Jun. Dari zaman Adam itu punya badan, sampai terakhir badannya adalah orang Arab yang kita kenal Nabi Muhammad. Itu dia. Nah kemudian di surat Luqman ayat 25 kita temukan juga kalimat walain sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah qul alhamdulillahi bal aksarahum la ya'lam. Nah kalau kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi, ya pasti mereka mengatakan Allah. Katakan hai Muhammad, yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillahi. Alif lam itu Allah, tidak nyata Allah, bukan nyata pada hamdu, dia itu bagian pada Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Nah jadi dalam kajian hakikat jelas memang Allah yang menjadikan, tapi melalui sifatnya. Jadi itu hamdu.
Makanya alhamdu, Allah dan hamdu. Nah, hamdu ini gaib. Allah gaib. Dia bertumbuh dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh sampai ke zaman Nabi Muhammad dia bertumbuh dan tubuhnya berganti-ganti. Nah, terakhir adalah tubuh orang Arab. Anak Abdullah, anak Aminah lahir di tahun 571. Jadi itulah yang menjadikan langit dan menjadikan bumi. Nah, berbalik kita cerita ketuhanan tadi. Lalu bagaimana persoalannya Pak Abu, kok orang beriman? Nah, kalau orang beriman itu dalam kajian kita roh ya. Silakan mereknya apa? Silakan mereknya apa? Nah, Islam. Nah, itu. Dari sini dikatakan wallazina hadu, artinya orang Yahudi. Wa nasara, orang Nasara. Wa sobiin, orang yang menyembah matahari, bintang, bulan, dan mentari. Man amana billahi wal yaumil akhiri. Nah, artinya orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang kita katakan menyembah matahari, bulan, dan bintang, ternyata apa yang mereka lakukan sebagai sembahan itu sejatinya mereka beriman kepada Allah. Sejatinya mereka beriman kepada hari akhir dan berbuat amal soleh, artinya mereka melakukan sholat juga tapi dengan cara mereka. Falahum ajruhum inda rabbihim, dan bagi mereka itu ada balasan yang baik di sisi Tuhannya. Wala khaufun, dan mereka tidak takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak dihinakan. Nah, inilah alasannya kenapa kita orang Islam ini jangan kita semena-mena dengan orang yang berbeda merek. Nah, itu. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan, keterangan itu dari Allah dan Rasul. Walaupun mereknya bukan Islam, mungkin Yahudi, Nasrani, Sabi'in, ataupun mereknya, itu merek. Tapi di ikut hati mereka, mereka itu tidak menyembah apa yang kita ketahui. Ada yang mengatakan menyembah gunung, menyembah lembah, menyembah sungai, menyembah laut. Ada yang mengatakan menyembah langit, menyembah bumi. Ada yang mengatakan menyembah patung. Ada yang mengatakan menyembah sapi, macam-macam. Itu cerita-cerita yang kita ketahui dari orang banyak. Tapi kalau dari Allahnya, inilah ceritanya. Inilah ceritanya bahwa etikat sejati mereka itu, kalau selama itu kepada Allah, kepada Rasul, mereka berbuat baik dalam kehidupan, bagi Allah itu tidak persoalan. Artinya apa? Tetap diberi pahala, tetap diberikan kebaikan, dan mereka tidak perlu sedih, dan mereka mendapatkan bagian sebagaimana kita dapat. Nah, inilah ayat yang membongkar rasio bahwa kita hati-hati terhadap orang yang berbeda merek. Tapi Pak Abu, kita lihat betul ada perbedaan ibadah antara kita dengan mereka. Nah, perbedaan ibadah ini sudah lumrah terjadi. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh sampai ke zaman Nabi Muhammad, cara beribadahnya beda-beda memang. Itu menggambarkan kepada kita bahwa perbedaan cara beribadah, perbedaan syariat, itu tidak akan berubah penilaian Allah kepada mereka selama itikat hati mereka itu menuju Allah dan Rasul. Tetapi alangkah baiknya di era Muhammad ini semua syariat, semua bentuk ibadah yang persis sama dengan kita Islam. Ya bersyahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, kan gitu. Dan memberikan kebaikan, kebenaran kepada semua orang, mengasihi, menyayangi siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun bahasanya. Kalau bisa seperti itu. Tapi ternyata tidak. Yahudi dengan cara Yahudinya, Nasrani dengan cara Nasraninya, Hindu dengan cara Hindunya, Buddha dengan cara Budanya, Sabi'in dengan cara Sabi'innya. Tetapi itikadnya seperti itu. Nah, sama dengan ini Pak Jun. Hampir semua kita mengatakan orang jahiliyah di zaman Nabi Muhammad itu menyembah patung. Menyembah patung. Ternyata dalam surah Az-Zumar ayat 3 dijelaskan, apa kata mereka? Kami tidaklah menyembah patung. Kami menyembah kepada Allah, cuman patung itu kami jadikan perantara antara kami dengan Allah, kata dia. Jadi kan meleset kita selama ini mengartikan mereka menyembah patung. Timbul pertanyaan, kenapa harus patung kamu sembah?
kamu ikuti? Kenapa tidak nabimu pada saat itu? Nah, inilah keributan itu. Jadi di zaman Nabi Ibrahim itu Pak Pen, kenapa sampai Ibrahim itu menebas patung-patung dalam biara itu, menghancurkan patung itu? Karena juga mereka berpikir. Jadi berkata Nabi Ibrahim pada Raja Namrud dan kaum-kaumnya, kalian itu betul menyembah kepada Allah, betul taat kepada Allah, tapi perantaranya jangan patung. Betul patung ini adalah orang-orang suci kamu zaman dahulu. Karena orang yang sejati sudah ada. Akulah Rasul itu, akulah Nabi itu, aku diutus Allah kepada kamu. Jadi apapun persoalan kamu kepada Allah, ya melalui aku. Nanti aku sampaikan kepada dia. Namrud tidak terima. Karena Ibrahim ini anak tukang patung kerajaan. Azar itu kan tukang buat patung kerajaan. Si Ibrahim itu anaknya. Jadi maksud Ibrahim itu, apapun urusan kamu kepada Allah, ya melalui saya. Karena saya ditunjuk loh. Saya Rasul, saya Nabi. Nah itulah Pak John cerita zaman dulu kayak itu sebenarnya. Lalu apa peranan seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum? Dia sama dengan cerita Musa. Seketika Musa dapat wahyu yang pertama, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa sholali zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Dalam sholat nanti engkau ingat aku. Kata yang ngomong itu, kata sosok itu. Sayang 1000 kali sayang, kaum ini mengartikan bahwa yang ngomong itu Allah. Padahal Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Ini ada bentuknya, ada suaranya, ada katanya. Bisa dilihat oleh Musa, bahkan bisa diingat oleh Musa. Lalu siapa beliau itu? Nah, beliau itulah hamdi. Sifat Allah, wujud serta Allah. Allah gaib, beliau gaib. Nah, diberi dia tubuh. Kebenaran zaman Musa tubuhnya cek itu. Nanti di zaman Nabi Muhammad dia muncul juga. Cuman tubuhnya bukan tubuh yang itu, tubuh baru. Tubuh orang Arab, anak Abdullah, anak Aminah yang kita kenal dengan Nabi Muhammad. Tapi isinya itu juga. Apakah sosok-sosok seperti itu sekarang itu ada Pak Abu? Ya bisa jadi ada. Banyak sudah orang-orang yang mungkin menurut kita tidak mungkin dia tahu agama, tidak mengerti risalah kehidupan beragama, tapi dia bisa menjelaskan agama. Dia sekolah laidah, belajar laidah, tapi dia tahu banyak. Sayang 1000 kali sayang di akhir zaman kita lebih mengutamakan orang-orang yang bersekolah, apalagi sarjana, magister, doktor, profesor lagi lebih dipercaya. Padahal dalam kajian Islam itu ada 7 kelas: syariat, torikat, hakikat, ma'rifat, i'tiqad, sifat zat yang harus kita jelajahi. Karena Allah itu zat, kita dari Allah, kita harus sampai kepada Allah, sampai ke ilmu zat. Tapi baru di syariat, dari buku ke buku, guru ke guru, orang ke orang, kita lah diberi gelar sarjana, diberi gelar magister, diberi gelar doktor, bahkan profesor puluh. Kita kira kita lah sampai, kita kira kita sudah selesai. Dan masyarakat tahunya profesor itu paling tinggi. Maka apa kata profesor, itulah kata orang. Padahal itu adalah orang tertinggi di kelas 1. Masih ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke atas. Nah, orang-orang yang mencapai ilmu 2, 3 kelas sampai ke atas tadi, rata-rata tidak sekolah. Orang-orang cek gitu-gitu dulu. Kurang dipercaya oleh masyarakat karena tidak ada gelar. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi balik kepada cerita bagaimana orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in bisa mendapat kedudukan seperti itu. Itulah persoalan agama. Jadi dari zaman dulu Pak Jun, sebelum ada Nabi, sebelum ada Rasul, pasti ada itu manusianya, Pak. Bagaimana mereka ini? Apa masuk neraka orang? Nabi tidak turun, Rasul tidak turun. Nah, mereka bergerak dan berjalan berdasarkan hati nurani. Maka mereka membuat aturan-aturan hidup,
etika-etika hidup yang disebut dengan adat. Maka di Sumatera Barat itu kenal adat bersama syarat, syarat bersama kitabullah. Itulah pedoman kehidupan orang Minang. Sayang 1000 kali sayang, ternyata orang Minang ada yang lupa. Ternyata adat bersama syarat, syarat bersama kitabullah itu munculnya sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Itu lalu kitab yang mana ini? Itu ini kebenaran hujan, saudara-saudara. Itu berbit suara dan hujan, tak apa-apa. Ini bukan orang Indonesia. Itu persoalan aja. Adat bersama syarat, syarat bersama kitab Allah. Kalau orang Minang akhir zaman mengatakan kitab Allah itu Quran. Orang kok. Sementara ungkapan ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebelum ada sejarah Nabi Muhammad di Indonesia ini sudah ada orang, sudah ada kerajaan, sudah ada kedudukan. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah ke Indonesia di zaman Prabu Siliwangi. Ini yang tidak terbaca. Ini sedikit cerita tentang Imam Ali. Prabu Siliwangi ini agamanya Hindu. Agama merujuk kepada turunan kelompok Nabi Musa dulu. Jadi dia punya anak namanya Kian Santang. Kian Santang ini sakti bagi dia. Dia mencari orang yang bisa mengalahkan dia. Tidak ada. Pergi ke Jepang, ke Cina, Vietnam, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kata orang, kalau kamu berani, kalau memang kamu hebat, pergilah ke Madinah. Di situ ada seorang pendekar yang belum terkalahkan sampai sekarang. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Udah. Bagaimana Kian Santang pergi ke Cina, ke Jepang? Kan ada laut. Itulah kehebatan beliau. Apakah beliau itu punya ilmu berlari dari laut? Apakah punya ilmu terbang? Apakah punya menghilang? Kita tidak tahu. Yang pasti di zaman Nabi Sulaiman ada ilmu transformasi, ilmu memindahkan barang dalam waktu cepat dari jarak yang jauh. Ingat dulu kan kisah Nabi Sulaiman? Siapakah yang bisa memindahkan singgasana Bilqis ke tempat aku ini hari ini? Berkatalah teknokrat dari jin, namanya Ifrit. Saya Baginda, saya bisa. Berapa waktu? Baginda duduk, tegak, duduk lagi, sampai. Oke. Yang lebih cepat. Maka berkatalah orang yang diberikan ilmu dari kitab, saya Baginda bisa. Berapa waktu? Baginda kan buka mata tuh, pejamkan mata, buka, sampai. Akhirnya terbukti tadi. Singgasana Bilqis yang ada di Sabah itu sampai ke depan Sulaiman dalam waktu singkat. Nah itulah teknologi transformasi. Lah sudah ada waktu itu. Boleh jadi Kian Santang ini menggunakan teknologi itu dalam bentuk kebatinannya dia. Singkat cerita sampailah dia di Madinah, di padang pasir. Nah di jalan bertemulah dia dengan seorang yang sudah tua, sudah berumur. Pak, numpang nanya. Ya. Ini Madinah. Ya. Bapak kenal dengan orang yang bernama Sayyidina Ali? Oh kenal. Ngaku, kamu nang ngajaknya bertarung. Putra Nusantara, anak Prabu Siliwangi, belum ada yang bisa mengalahkan. Cina, Jepang, mana-mana sudah kalah kalau kamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Jadi, kamu nak nantang Sayyidina Ali. Oh, boleh, boleh. Tapi begini nak, sebelum kamu bertemu Sayyidina Ali, Bapak tanamkan tongkat ini, kamu cabut ya. Maksud Bapak, kalau kamu bisa mencabutnya, kamu bisa bertemu dengan Sayyidina Ali. Tapi kalau tidak, tidak. Gampang lah Pak. Tongkat ditanam ke dalam pasir, cabutnya gampang lah. Ya cobalah dulu. Akhirnya mulai Kian Santang. Ini berbagai orang. Dicabut itu. Tidak bisa Pak. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Laba keringat, akhirnya keluar keringat darah.
Bagaimana nak bisa mencabutnya? Sebentar Pak Tua. Ambo coba lagi. Cabut. Habis tenaga. Habis tenaga. Habis. Bisa? Tidak bisa. Nyerah. Gampang baik nyabut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kan bisa. Loh, semudah itu. Sesingkat itu mantranya. Iya, sesingkat itu. Bisa diulang lagi Pak Tua? Bisa. Cabut. Nggak bisa Pak Tua. Bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sebanyak itu mantra-mantra yang pelajari di Nusantara. Sepanjang-panjang itu. Belum saya buat mantra bismillahirrahmanirrahim. Pendek, singkat, padat, sakti. Jadi ngomong-ngomong Pak Tua, apa pun nak bertemu Sayyidina Ali. Jadi ngeri ya, Boh. Sependek itu mantra bisa menjadikan tongkat ke tanggal, padahal darah-darah di badan belah banyak itu. Gara-gara nyabut tongkat itu. Ya udah usah lah. Nah, ngapain pula kau cari Sayyidina Ali? Untuk apa ribut dan berlaku? Tidak ada gunanya. Kau tunduklah kepada Allah, tunduk kepada Rasul. Berbuat baiklah, tidak usah cari lawan. Jadi bagaimana itu Pak Tua? Tidak Pak Tua ngangkat kamu jadi murid. Boleh. Nah belajar ke kamu. Ya. Kamu agama kamu apa? Disebutnya agama. Kamu Hindu. Punya keyakinan bahwa pencipta langit dan bumi itulah Tuhan kami. Namanya Syah Yang Widi. Oh, tidak apa-apa. Namu berbeda tidak apa-apa. Yang penting keyakinan kamu dia pencipta langit dan bumi. Kalau di sini kok Syah Yang Widi itu namanya Allah. Allah ya. Sama tuh orangnya. Ya sama. Pencipta langit dan bumi juga. Tapi Allah di kami. Syah Yang Widi di kamu. Tidak masalah itu. Nah, ya. Sama aja kita Pak. Ayia. Banyu. Apa lagi? Biwa. Water. Ma. Beda nama. Kalau benda itu juga akan melepaskan dahaga juga, no problem. Nah di kita, ikut selama itu dipersoalkan. Ikut banyu, ikut air, ikut water, koma. Padahal yang penting itu bendanya sama apa tidak. Actionnya sama apa tidak. Melepaskan dahaga. Kalau melepaskan dahaga, no problem lah itu. Tidak usah dipersoalkan namun. Inilah persoalan agama akhir zaman. Jadi kembali kepada Kian Santang dan Ali tadi. Oh jadilah Pak Guru, ambo belajar dengan Bapak. Bapak siapa? Ambo. Ambo lah Ali bin Abi Thalib. Bapak Ali. Aduh ampun. Ampun untuklah ambo nak cari. Untuklah kita nak ketemu Pak. Kalau belagu kita mati ambo. Tidak. Yang mematikan waang itu bukan ambo. Allah juga. Tapi hati-hati. Lain kali jangan sombong. Nah sempatlah Ali bin Abi Thalib itu Pak Jun ke Indonesia. Dia melihat peperangan yang ada di Jawa Barat, di Jawa Barat. Tapi beliau tidak turun tangan, dia nonton baik. Kenapa? Peperangan manusia dengan manusia adalah peperangan hawa nafsu dan setan. Dengan hawa nafsu dan setan. Mereka tidak tahu jalan tujuan akhir ke Tuhan. Itu aja kita tengok aja. Bagaimana ini dengan aku guru, kata Kian Santang. Apakah menonton juga? Kau nonton baik. Tidak usah ikut, biarkan. Nah balik ke Indonesia, kerajaan bapaknya hilang. Kerajaan Pajajaran itu hilang. Ditengok banyak harimau di situ. Guru, dulu kerajaan bapak ambo di Siko. Kini ngapa jadi rimbo? Tidak rimbo, masih kerajaan dulu. Harimau-harimau itu ya masyarakat bapakmu. Mereka punya kaji, mampu menyelimunkan negerinya, mampu merubah fisiknya beliau. Maka jangan kira-kira Pak Jadi Nusantara ini banyak kerajaan itu sekarang. Makanya kalau kita ke rimbo-rimbo itu jangan sewenang-wenang, jangan kita masuk kerajaan orang kita sewenang-wenang, selesai urusan kita. Itu dari dulu sudah ada. Nah, jadi kembali pada adat bersama syarat bersama kitabullah itu diucapkan oleh orang Minang hari ini itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Lalu apa itu adat, apa itu syarat, apa itu kitabullah, kita akan bahas pertemuan berikutnya. Ya baik. Tapi sedikit membuka lah dalam kajian Minang itu kan ada kan yang namanya orang baik itu kan selangkah salacu kan mendaki apa kabuki sama mendaki kalura sama meluru, jangan sampai mengunti lipatan menhok kaun sairi. Itu kajian-kajian tasawuf kali. Insyaallah pada pertemuan besok kita bahas masalah adat tadi.
Jadi balik kepada cerita agama tadi, Nasrani, Yahudi, Sabiin, apapun nama judul daripada agama itu yang penting iktikadnya itu kepada Allah, kepada Rasul, kepada cipta alam semesta atau tidak. Kalau sama, bagi Allah mereka itu akan mendapatkan kebaikan, kebenaran, bahkan pahala. Sama dengan kita muslim. Makanya kita hati-hati terhadap orang berbeda agama. Siapa tahu cara pahamnya aja sudah sama, tapi action yang berbeda. Mungkin itu saja dulu yang perlu disampaikan. Walaupun hari hujan pikir. Kenapa diturunkan hujan? Allah. Oh, Allah mendengar hujan. Pak Pet siapa menurun hujan tadi? Allah apa alhamdulillah. Nah, itu saja Bapak-bapak Ibu saya hormati. Singkat, padat untuk menambah wawasan kita dari jamaah Musola Al-Aziz, juga untuk saudara-saudara se-Indonesia yang menonton video saya. Jadi kembali kepada agama, merek yang berbeda-beda, iktikad yang satu kepada Allah pencipta langit dan bumi, syariat yang berbeda-beda, itu hati-hati. Makanya kita, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, tetaplah memberikan kebaikan, kerahmatan, kasih sayang kepada sesama. Jangan kita mengintimidasi, membeda-bedakan, bersikap yang tidak Islami, nanti memalukan agama kita sendiri. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.